Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di dalam pembahasan amanat kepada orang muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Pada saat ini kita akan membaca dalam pasalnya yang ke-33, bersekongkol dengan dunia. Barang siapa yang berjalan dalam jalan yang sempit itu tentunya membicarakan tentang kesukaan dan kegembiraan yang akan mereka miliki pada akhir perjalanannya. Wajah mereka itu sering menjadi sedih, tapi sering pula bersinar dengan kesukaan yang suci dan kudus. Mereka itu tidak mengenakan pakaian seperti kumpulan orang yang berjalan pada jalan yang lebar itu, atau bicara seperti mereka itu maupun bersikap seperti mereka itu. Satu teladan telah diberikan kepadanya, seorang yang kena sengsara dan yang biasa dalam kesukaran sudah membuka jalan tersebut bagi mereka dan sudah menjalani sendiri jalanan itu. Semua pengikutnya melihat jejak kakinya dan mendapat penghiburan dan kegembiraan. Dia sudah melaluinya dengan selamat, demikian juga mereka itu dapat kalau diikutnya jejak kakinya. Jadi, bila mana kita mempunyai iman di dalam Yesus, maka kita akan berjalan di suatu jalan yang yang sempit, ya, suatu jalan yang sempit. Dan jalan yang sempit itu mempunyai mempunyai kesukaan, mempunyai kedukaan, ya, mempunyai banyak pergumulan. Tetapi disitulah ujungnya, yaitu kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang kekal. Kita akan bersinar dengan kesukaan suci dan kudus, dan kita juga akan mengenakan pakaian kemuliaan. Dan bila mana kita mendapatkan suatu masalah atau rintangan, biarlah kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Yesus mengajak masing-masing kita untuk untuk melihat jejak kakinya, dan kita juga dapat melaluinya dengan selamat. Jalan yang lebar. Sementara itu, orang yang berjalan di jalan yang lebar selalu memikirkan dirinya sendiri, pakaiannya, dan segala kesenangan yang ada sepanjang jalan itu. Mereka memuaskan hatinya dengan tertawa tergelak-gelak serta bersukaria, dan tiada memikirkan kesudahan perjalanan itu, yaitu kebinasan yang kekal yang ada pada ujung jalan itu. Nah, ini bila mana kita memilih jalan yang lebar itu, yang penuh dengan yang penuh dengan tawa-tawa dan canda-canda, yang penuh dengan pemuasan akan diri sendiri, yang penuh dengan kesenangan yang sementara, ya. Jadi yang dimana ujungnya ujungnya menuju kebinasaan. Tiap-tiap hari mereka menghampiri lebih dekat kepada kebinasaannya. Meskipun demikian, mereka itu terjun makin lama makin cepat. Alangkah ngerinya hal ini kelihatan kepada saya atau kepada Nyonya Ellen G. White pada saat dia menerima penglihatan ini. Saya melihat pada jalan yang lebar ini berjalan banyak orang yang padanya tertulis mati bagi dunia. Penghabisan segala perkara sudah dekat. Biarlah engkau juga bersedia. Mereka sama saja seperti orang yang sia-sia yang ada sekelilingnya, kecuali sedikit rupa sedih yang saya lihat terdapat pada wajah mereka. Percakapan mereka itu sama saja seperti orang-orang yang bersukaria dan tiada memikirkan apa yang ada sekelilingnya. Tetapi kadang-kadang mereka itu menunjukkan dengan perasaan puas kepada tulisan-tulisan yang ada pada jubahnya, menarik perhatian orang-orang lain supaya menuliskan yang serupa itu pada jubahnya. Mereka itu berjalan pada jalan yang lebar, tetapi mengaku dirinya sebagai orang yang berjalan pada jalan yang sempit. Semua orang yang ada sekeliling mereka itu berkata, tidak ada perbedaan di antara kita. Kita semua serupa. Kita berpakaian dan berbicara serta bertindak sama. Kepada saya sudah ditunjukkan perasaan di antara sebagian orang yang memeliharakan hari Sabat dengan orang-orang dunia. Saya melihat bahwa itulah satu kehinaan kepada pengakuannya, satu kehinaan bagi pekerjaan Tuhan. Mereka membohongi pengakuannya. Mereka
kira bahwa mereka itu bukanlah seperti dunia, tapi sebenarnya mereka serupa dengan dunia dalam soal pakaian, dalam pembicaraannya, dalam perbuatannya, sehingga tiada lagi bedanya. Saya melihat mereka itu menghiasi tubuhnya yang fana, yang pada segenap waktu bisa dijamah oleh jari Tuhan dan ditidurkan atas balai kesengsaraan. Sementara mereka itu mendekati perubahannya yang terakhir, kesengsaraan yang maha hebat menyaksikan lembaganya. Dan pada ketika itu datanglah pertanyaan yang maha penting. Apakah saya sudah sedia mati? Sedia menghadap hadirat Tuhan pada hari penghukuman dan lulus dalam pemeriksaan yang maha besar itu? Tanyalah mereka bagaimana perasaan mereka tentang perhiasan badani mereka. Dan jikalau padanya ada perasaan tentang artinya bersedia menghadap hadirat Tuhan, akan diberitahukannya kepadamu bahwa jikalau mereka itu bisa kembali dan hidupkan hidupnya yang lama, maka mereka itu akan membetulkan kehidupannya, lalu menghiasi tubuhnya dengan pakaian yang sopan dan memberi satu teladan kepada orang yang ada sekelilingnya. Mereka itu akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa begitu sukar untuk hidup dalam penyangkalan diri dan kerendahan hati? Karena orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tidak mati bagi dunia ini. Di balik kematian ini kelak akan ada damai sentosa. Akan tetapi banyak orang yang rindu akan bawang-bawang yang di Mesir. Padanya ada tabiat hendak berpakaian dan berbuat sebanyak mungkin seperti dunia ini, tapi ingin masuk surga. Orang yang demikian mendaki jalan yang lain, tiada dimasukinya pintu yang kecil dan jalan yang sempit itu. Kalau kita mempunyai kepercayaan diri bahwa kita pasti masuk surga, kita harus apa? Menyelidiki akan kehidupan kita. Apakah kita sudah Apakah kita sudah berjalan menurut kehendak Tuhan? Ya, dikatakan bahwa di sini soal makanan, soal pakaian kita, pola hidup kita, apa kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang demikian tidak dapat dimaafkan. Banyak orang berpakaian seperti dunia ini supaya mempunyai pengaruh, tetapi di sini diadakannya satu kesalahan yang sedih dan amat celaka. Jikalau mereka itu ingin mendapat pengaruh yang benar serta menyelamatkan, biarlah mereka itu menghidupkan pengakuannya, menunjukkan percayanya melalui perbuatan-perbuatan kebenaran, dan membuat perbedaan besar di antara orang Kristen dan dunia. Saya melihat bahwa segala perkataan, pakaian, dan perbuatan harus mempunyai arti bagi Tuhan. Maka satu pengaruh yang kudus akan tercurah atas semuanya, dan semua orang akan kenal bahwa mereka itu bersama Yesus. Orang yang tiada percaya akan melihat bahwa kebenaran yang kita akui mempunyai satu pengaruh yang suci. Dan dengan adanya kepercayaan terhadap kedatangan Kristus akan mempengaruhi tabiat seorang laki-laki ataupun perempuan jikalau barang seorang ingin supaya pengaruhnya bermanfaat bagi kebenaran. Biarlah mereka itu menghidupkan kebenaran itu, dan dengan demikian menurut teladan yang rendah hati. Ya, biarlah kita menghidupkan, jangan hanya kita teori-teori tapi kita tidak melakukannya itu. Biarlah pada saat kita ingin menjadi terang bagi orang lain, biarlah kita juga melakukan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Persediaan menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Saya melihat bahwa Tuhan benci terhadap kesombongan, bahwa segala orang sombong dan segala orang yang berbuat jahat itu akan seperti jerami, dan hari yang datang itu akan membakar mereka itu. Saya melihat bahwa pekabaran malaikat yang ketiga itu mesti terus bekerja seperti ragi atas hati orang yang mengaku percaya terhadap pekabaran itu, dan membersihkan semua kesombongan, kekikiran, kedengkian, dan kecintaannya terhadap dunia ini. Yesus akan datang dengan segera, dan apakah akan didapatnya satu umat yang serupa dengan dunia ini? Dan apakah dia akan mengaku mereka itu sebagai umatnya yang sudah disucikannya bagi dirinya? Oh tidak, tiada lain melainkan orang yang suci dan bersih akan diakui olehnya adalah milik Tuhan. Semua orang yang sudah disucikan dan dijadikan putih oleh sengsara dan telah memisahkan diri dengan tiada bercacat dari dunia ini akan diakuinya sebagai miliknya. Sementara saya melihat hal betapa ngerinya umat Tuhan yang sama dengan dunia ini, tiada perbedaan suatu apapun kecuali dalam nama. Di antara orang banyak yang mengaku murid Yesus yang rendah hati dan lemah lembut itu dengan orang-orang yang tidak percaya, maka jiwaku merasa duka yang amat dalam. Saya melihat bahwa Yesus sudah luka dan dipermalukan dengan terang-terangan. Malaikat itu berkata, sementara dengan duka cita ia melihat umat yang mengaku dirinya milik Tuhan
cinta akan dunia ini dan turut dalam roh dunia dan menurut segala cara-caranya. Pisahkanlah diri. Kalau dia ditentukan bahagianmu dengan orang-orang yang pura-pura yang tiada percaya di luar kota itu. Pengakuanmu hanya akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih hebat kepadamu. Kehendaknya tetapi engkau tidak melakukannya. Dan hukumanmu kelak akan lebih besar karena engkau mengetahui kehendaknya tetapi engkau tidak melakukannya. Semua orang yang mengaku percaya pada pekabaran malaikat yang ketiga seringkali melukai pekerjaan Tuhan. Dengan hati ringan dan bermain-main telah dinyatakan kepadaku bahwa kejahatan ini terdapat pada seluruh golongan kita. Saya melihat bahwa haruslah ada satu tindakan yang sifatnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Umat Israel yang dari Tuhan harus mengoyakkan hati, bukan jubahnya. Kesederhanaan seperti anak-anak jarang sekali kelihatan. Kerap kali keridlaan manusia dipentingkan daripada murka Tuhan. Jadi, Nyonya Ellen G. White mengatakan bahwa dia sangat sedih melihat umat-umat Tuhan di zaman akhir ini. Ya, karena apa? Karena sudah dituliskan bahwa mereka akan melanggar setiap hukum-hukum Tuhan. Dan di sini juga Yesus sangat dipermalukan pada saat dia berada di dalam dunia ini. Dia dipermalukan, dia dihina, dia mendapatkan sengsara. Oleh karena apa? Oleh karena dosa dari setiap umat manusia. Dan di sini katakan bahwa malaikat itu berkata, sementara dengan duka cita ia melihat umatnya yang mengaku dirinya milik Tuhan, tetapi dalam tingkah laku mereka bukan milik Tuhan. Mereka sudah melanggar hukum-hukum Tuhan. Malaikat itu berkata, sediakanlah hatimu kalau dia mendatangkan hukum kepadamu, dan benang hidup yang rapuh itu bisa terputus, dan engkau tidur dalam kubur dengan tiada terlindung, tiada bersedia menghadapi hari penghukuman, atau kalau kiranya engkau tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan, atau kepadanya seperti rusa rindu akan pancaran air, maka Tuhan akan menguatkan engkau, maka sentosamu itu akan melebihi segala pengetahuan. Kalau engkau mengharapkan selamat, engkau mesti berdoa, gunakanlah cukup waktu. Janganlah terburu-buru atau lalai dalam doamu. Mohonlah pada Tuhan supaya dibuatnya dalam dirimu satu perubahan yang sempurna, sehingga buah-buah roh suci boleh tinggal dalam engkau dan engkau bersinar seperti terang dalam dunia. Janganlah menjadi halangan atau laknat terhadap pekerjaan Tuhan. Engkau dapat menjadi satu penolong, satu berkat. Adakah setan berkata kepadamu bahwa engkau tak dapat merasai selamat yang penuh dan bebas? Janganlah percaya kepadanya. Langkah-langkah pertama adalah kehormatan bagi tiap-tiap orang Kristen tak kala dia dapat merasai gerakan yang dalam dari roh Tuhan. Satu perdamaian manis dari surga akan semerbak dalam pikiran, dan kau akan bersuka memikir-mikirkan tentang Tuhan dan surga. Kau akan bergemar atas segala perjanjian yang mulia dalam perkataan Tuhan. Tetapi ketahuilah lebih dahulu bahwa engkau sudah mulai menginjak perjalanan Masehi. Ketahuilah olehmu bahwa langkah-langkah yang pertama dalam jalan yang menuju hidup yang kekal sudah diambil. Janganlah engkau tertipu. Saya khawatir, bahkan saya mengetahui bahwa banyak di antara kamu tidak mengerti apakah sebenarnya agama itu. Engkau sudah merasa sedikit kegembiraan, sedikit hati rawan, tetapi tidak pernah melihat bagaimana jahatnya dosa. Engkau belum pernah merasa keadaanmu yang tak berdaya itu, dan berbalik dari segala jalanmu yang jahat itu. Dengan duka cita yang pedih, engkau belum pernah mati terhadap dunia ini. Engkau masih sayang akan segala kesenangannya. Engkau gemar bercakap-cakap tentang perkara-perkara duniawi. Akan tetapi apabila kebenaran Tuhan sudah dibawa dalam pembicaraan, maka engkau tak dapat berkata suatu apa-apa. Mengapa bungkam? Kenapa dapat berbicara banyak tentang perkara-perkara duniawi dan diam tentang soal yang seharusnya lebih penting bagimu? Satu soal yang patut menggerakkan seluruh jiwamu, kebenaran Tuhan tidak tinggal di dalam engkau. Membuka jalan bagi berkat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh setan daripada kalau umat Tuhan membuka jalan dengan cara menjauhkan segala halangan, sehingga Tuhan dapat menuangkan rohnya atas satu sidang yang layu dan satu kumpulan yang tidak mau bertobat. Kalau setan dapat melakukan kehendak hatinya, tidak pernah ada lagi pembangunan, baik besar baik pun kecil.
sampai kepada kesudahan. Tetapi bukanlah kita tidak mengetahui tipu daya. Kuasa itu dapat ditolak. Apabila jalan sudah disediakan bagi roh Tuhan, berkat itu pun akan datang. Setan sama sekali tidak bisa menghalangi hujan berkat jatuh terhadap umat Tuhan, seperti dia pun tidak dapat menutup segala pintu surga supaya hujan jangan turun ke dunia ini. Orang yang jahat dan segala iblis tidak dapat menghalang-halangi pekerjaan Tuhan ataupun menutupkan kehadiratnya dari perkumpulan-perkumpulan perbaktian umatnya. Kalau kiranya mereka itu mau dengan hati yang ditaklukkan dan penuh penyesalan, mengaku dan membuang segala dosanya dan menuntut segala perjanjiannya dalam percaya. Jadi biarlah kita meminta akan apa? Akan tuntunan kuasa Roh Kudus supaya setan tidak bisa mengelabui kita. Ya, karena di sini setan mempunyai cara-cara yang sangat menarik untuk menjebak setiap umat manusia. Untuk itu biarlah kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, hari demi hari biarlah kita boleh diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.